Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviardi Fadilatur Rahman dengan NIM 20210149. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan. Model yaitu acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Selanjutnya yaitu model pengembangan dan organisasi kurikulum. Model pengembangan kurikulum dibagi tiga, yaitu mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi. Lalu organisasi kurikulum, ada ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Selanjutnya, yang pertama yaitu model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Lalu ada jenis model pengembangan kurikulum. Jenis model pengembangan kurikulum ada 7 bagian, yaitu ada model Ralph-Taylor, model administratif, model grassroots, model demonstratif, model Miller-Seller, model Taba, dan yang pertama yaitu jenis model Ralph-Taylor. Model pengembangan kurikulum Taylor sering juga disebut dengan the objective model dan kadang-kadang dinamakan dengan sequential, rasional, scientific, classic, or mean model. Oh ya, model pengembangan kurikulum Taylor lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Dengan demikian, model ini tidak menguraikan pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah konkret atau tahapan-tahapan secara rinci. Taylor ini hanya memberikan dasar-dasar pengembangannya saja. Model Ralph-Taylor mempunyai beberapa tahap. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan. Maksudnya yaitu dalam penyusunan suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan utama yang harus dikerjakan. Sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Misalnya, hendak dibawa kemana anak didik ini, atau kemampuan apa yang harus dimiliki anak didik setelah mengikuti program pendidikan. Nah, semua hal tersebut bermuara kepada tujuan. Tahap kedua yaitu menentukan proses pembelajaran. Nah, setelah menentukan tujuan pendidikan, langkah kedua ini dalam proses pengembangan kurikulum adalah menentukan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman belajar adalah segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengalaman belajar bukanlah isi atau materi pelajaran dan bukan pula aktivitas guru memberikan pelajaran. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu menentukan organisasi pengalaman belajar. Maksudnya, langkah yang ketiga dalam merancang suatu kurikulum adalah mengorganisasikan pengalaman belajar baik dalam bentuk unit mata pelajaran maupun dalam bentuk program. Langkah pengorganisasian ini sangatlah penting, sebab dengan pengorganisasian yang jelas akan memberikan arah bagi pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga menjadi pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Ada 2 jenis pengorganisasian pengalaman belajar. Yang pertama yaitu pengorganisasian secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Pengorganisasian secara vertikal apabila menghubungkan pengalaman belajar dalam satu kajian yang sama dalam tingkat yang berbeda. Misalkan, pengorganisasian pengalaman belajar yang menghubungkan antara bidang geografi di kelas 5 dan geografi di kelas 6. Sedangkan pengorganisasian secara horizontal jika kita menghubungkan pengalaman belajar dalam bidang geografi dan sejarah dalam tingkat yang sama.
Kedua hubungan ini sangat penting dalam proses pengorganisasian pengalaman belajar. Misalkan, hubungan vertikal akan memungkinkan siswa memiliki pengalaman belajar yang semakin luas dalam kajian yang sama. Sedangkan yang hubungan horizontal antara pengalaman belajar yang satu dan yang lainnya akan saling mengisi dan memberikan penguatan. Tahap keempat yaitu menentukan evaluasi pembelajaran. Maksudnya, proses evaluasi merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada dua aspek yang perlu diperhatikan sehubung dengan evaluasi. Pertama, evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Dan yang kedua, evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu. Selanjutnya yaitu model kedua, model Taba. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum biasanya dilakukan secara deduktif, yang dimulai dari langkah penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar, merumuskan desain kurikulum, menyusun unit-unit kurikulum, dan mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Nah, Hilda Taba tidak sependapat dengan langkah tersebut. Kenapa? Alasannya, pengembangan kurikulum secara deduktif tidak dapat menciptakan pembaharuan kurikulum. Oleh karena itu, menurut Hilda Taba, sebaiknya kurikulum dikembangkan secara terbalik, yaitu dengan cara pendekatan induktif. Nah, model Taba mempunyai beberapa langkah dalam pengembangan. Yang pertama, yaitu mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Dan yang keempat, mengembangkan keseluruh rangka kurikulum. Yang terakhir, mengimplementasi dan diseminasi. Setelah menjelaskan model pengembangan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Selanjutnya yaitu ada organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama yaitu separated subject curriculum, yang kedua correlated curriculum, yang ketiga broadfield curriculum, yang keempat integrated curriculum, yang kelima social function, dan yang terakhir activity curriculum. Selanjutnya ada mata pelajaran terpisah atau separated subject curriculum. Nah, kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran atau subjek yang terpisah-pisah satu sama lain. Seakan-akan ada batas pemisahan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain juga, antara suatu kelas dengan kelas yang lain. Dengan demikian, sukar terdapat kebulatan pengetahuan. Mata pelajaran terpisah atau separated subject curriculum mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya yaitu sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari. Yang kedua, pewaris nilai dan budaya. Yang ketiga yaitu mudah diubah, dikembangkan, dan dipola. Kekurangannya yaitu mata pelajaran tidak berhubung. Yang kedua, tidak bersifat aktual. Yang ketiga, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir kekurangannya yaitu bakat dan minat kurang diperhatikan. Selanjutnya yang kedua yaitu mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum. Nah, menurut Hamid Syarif mengartikan kurikulum ini sebagai organisasi kurikulum yang mengorelasikan berbagai mata pelajaran yang mempunyai kesamaan.
antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain tanpa menghilangkan esensi dari tiap-tiap mata pelajaran. Mata pelajaran terhubung atau correlated curriculum mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami. Lalu yang terakhir, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Selanjutnya yaitu fungsi mata pelajaran atau broadfield curriculum. Hilda Taba menyatakan bahwa the broadfield curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Misalnya, fisika, kimia, dan biologi disatukan menjadi ilmu pengetahuan alam. Lalu, kekurangan dan kelebihan broadfield curriculum yaitu kelebihannya mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Lalu kekurangannya hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, dan kurang logis dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu integrated curriculum. Meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran diharapkan mampu membentuk murid yang integral, selaras dengan kehidupan sekitarnya. Apa yang diajarkan di sekolah disesuaikan dengan kehidupan anak di luar sekolah. Integrated curriculum mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pemecahan masalah secara komprehensif, memperhatikan bakat dan minat siswa, potensi, praktek demokrasi. Lalu kekurangannya yaitu memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, tidak bersifat sederhana, perbedaan kemampuan yang dicapai, dan yang terakhir yaitu biaya, waktu, tenaga banyak. Selanjutnya ada beberapa bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama ada kurikulum inti. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu, mengguna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Yang kedua yaitu social function dan persistent situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pengembangan individu manusia, yang di dalamnya ada kesehatan intelektual, moral, dan keindahan. Lalu yang kedua yaitu perkembangan partisipasi sosial, yang di dalamnya ada hubungan antara pribadi dan kelompok. Dan yang ketiga ada perkembangan menghadapi lingkungan, yang di dalamnya ada alamiah, teknologi, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu experience atau activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Nah, hal ini meliputi tentang pendidikan keterampilan yang di dalamnya ada siswa berprestasi penuh, lalu ada akademik yang di dalamnya yaitu mengoptimalkan kemampuan siswa, lalu ada intelektual yang di dalamnya ada estetika, vokasional, intelektual, dan kreativitas. Selanjutnya ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity curriculum. Berikut diantaranya, yang pertama ada construction on creative project, lalu yang kedua ada appreciation on enjoyment project, dan yang ketiga ada the problem project. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.